Sore itu, langit Bandung dilapisi awan kelabu. Embusan angin menyusuri jalan-jalan sempit di sekitar Jalan Surapati, membawa aroma tanah basah dan bunyi klakson yang sesekali menyalak dari kejauhan. Di sebuah rumah praktik dokter kulit dan kelamin bernama Hanung, ruang tunggu tampak sesak oleh aneka wajah. Anak kecil menangis di pelukan ibunya karena luka bernanah di betis. Seorang pria paruh-baya menggaruk-garuk lengan dengan gelisah. Seorang remaja perempuan sibuk memandangi bayangannya di layar ponsel, mencoba menyembunyikan jerawat di pipi dengan filter digital. Lalu datanglah seorang perempuan muda. Ia mengenakan jilbab biru tua yang menjuntai rapi hingga ke pinggang. Wajahnya tertutup cadar hitam, hanya tampak sepasang mata yang tenang namun sembab. Di tangannya tergenggam sebuah amplop coklat yang agak kusut. Perempuan itu mengambil nomor antrean, lalu duduk di sudut ruangan paling ujung, menjauh dari keramaian. Ia hanya menatap kosong ke lantai, sesekali menutup mata seperti tengah menahan sesuatu yang ingin pecah di dada. Detik berlalu perlahan. Suasana di ruang tunggu makin sunyi ketika hari beranjak senja. Ketika akhirnya namanya dipanggil, ia berdiri dengan pelan. Langkahnya teratur menuju ruang periksa, seakan ingin memperlambat waktu. "Silakan masuk." Suara asisten terdengar dari balik pintu kayu yang mulai berderit karena usia. Ia mengetuk pelan, lalu membuka pintu dan masuk dengan salam yang lirih. Dokter Hanung, pria paruh-baya dengan wajah tenang dan janggut tipis, mengangguk ramah dan mempersilakan duduk. Di meja kerjanya sudah terbuka buku catatan pasien dan layar monitor kecil yang menyala redup. "Saudari, ini kunjungan kedua ya? Sudah bawa hasil lab?" tanya dokter, sambil menerima amplop yang diberikan. Perempuan itu mengangguk tanpa suara. Ketika dokter Hanung membuka hasil laboratorium dan membacanya, keningnya mengerut. Ia diam sesaat. Matanya menatap ulang angka-angka dan istilah medis yang tertera. Kemudian ia menoleh ke pasiennya. Sorot matanya berubah, bukan karena menghakimi, tetapi karena bingung. "Saudari, apakah sebelumnya pernah mengalami keluhan seperti ini?" tanyanya pelan. Wanita itu menjawab dengan suara hampir tak terdengar. "Belum pernah, Dok." Dokter Hanung lalu membuka catatan anamnese dari kunjungan sebelumnya. Gejala nyeri saat buang air kecil. Cairan tidak wajar dari area kewanitaan. Hasil lab menguatkan diagnosa awal, ada infeksi serius. Namun hal yang membuatnya terdiam bukan diagnosis itu sendiri, tapi siapa yang duduk di depannya. Perempuan muda, berjilbab rapat, penuh kesopanan, membawa hasil laboratorium yang menyatakan adanya infeksi menular seksual. Itu bukan hal mustahil, tapi tidak biasa. Ia mencoba menjaga ekspresinya tetap netral. Ia tahu, penyakit tidak mengenal penampilan luar. Tapi tetap saja, sesuatu di dalam dirinya menolak menerima dengan mudah. "Saudari, boleh saya tanya beberapa hal pribadi? Ini penting untuk memastikan penanganannya," ucapnya hati-hati. Perempuan itu menatap dari balik cadar. Ia mengangguk pelan. "Apa saudari masih kuliah?" "Masih, Dok." "Semester berapa?" "Semester 7. Jurusan apa?" "Komunikasi." Dokter Hanung mengangguk kecil. Hening sejenak. Suasana ruangan jadi dingin, padahal pendingin udara tidak menyala. Ia menatap kembali lembar hasil laboratorium itu, lalu menutupnya perlahan. Ada sesuatu yang belum terucap. Tapi belum saatnya dibuka. Ruangan hening. Jam dinding berdetak pelan. Dan dari jendela kecil di pojok ruang, cahaya senja mulai menghilang. Dokter Hanung memutar kursinya pelan, lalu bersandar. Ia masih memegang hasil laboratorium, namun kini matanya fokus pada wajah perempuan itu. Lebih tepatnya, pada matanya yang tampak gelisah. "Apa saudari tinggal sendiri di Bandung?" tanyanya perlahan. "Tidak, saya tinggal di Wisma," jawabnya. Singkat. "Wisma apa, kalau boleh tahu?" "Wisma Fathimah, di Jalan Alex Kawilarang." Dokter Hanung mengangguk pelan, mencatat. Ia seolah sedang menyusun potongan puzzle yang belum lengkap.
Lalu ia bertanya lagi, sering ikut kajian? Perempuan itu tampak mulai tidak nyaman. Ia menarik napas, lalu menjawab dengan ragu, kadang-kadang. Pernah ikut kajian seorang ustaz yang cukup dikenal. Mungkin, Bang Jalal. Mendengar nama itu, perempuan itu mengangkat wajahnya. Dokter tahu dari mana? Tanyanya agak tajam. Dokter Hanung tidak langsung menjawab. Ia hanya tersenyum kecil, seperti ingin meredakan ketegangan. Kadang-kadang saya suka mengikuti dinamika kampus juga. Itu saja, jawabnya santai. Perempuan itu menunduk lagi. Jemarinya meremas-remas ujung jilbabnya sendiri. Suasana kembali hening. Saudari, saya tahu ini tidak mudah. Tapi untuk memastikan pengobatan yang tepat, saya perlu tahu semua faktornya. Termasuk, jika ada riwayat tertentu yang mungkin terkait. Perempuan itu memotong. Dok, maksud dokter apa? Suaranya mulai gemetar. Saya bukan perempuan yang macam-macam. Saya tidak menuduh, jawab dokter Hanung cepat. Tapi hasil laboratorium ini menunjukkan infeksi yang biasanya menular lewat kontak seksual. Perempuan itu langsung menegakkan badan. Bahunya menegang. Matanya melebar di balik cadar. Itu tidak mungkin. Dok, suaranya meninggi. Dokter Hanung tetap tenang. Ia tahu reaksi ini lumrah. Tapi ia tidak boleh berhenti di sini. Saya paham, dan saya percaya saudari merasa seperti itu. Tapi secara medis, data ini tidak salah. Saya hanya ingin tahu, apakah pernah ada sesuatu di masa lalu yang... Saya tidak pernah melakukan hal yang dilarang, teriaknya, pelan tapi penuh tekanan. Kata-kata itu menggantung di udara. Suara jarum jam kembali mendominasi ruangan. Dokter Hanung bersandar lagi. Ia kini yakin, ada sesuatu yang tidak ingin diucapkan pasiennya. Tapi itu tidak akan bertahan lama. Perempuan itu kini duduk membatu di kursi. Jilbab birunya sedikit kusut akibat genggaman tangannya sendiri. Nafasnya berat, dan wajahnya memucat di balik cadar. Dokter Hanung menunggu, tidak mendesak. Dalam diam, ia memberikan ruang untuk perempuan itu menghadapi kenyataan yang baru saja mengguncangnya. Beberapa menit berlalu, hingga akhirnya suara lirih terdengar dari balik kain cadar. Dokter, saya tidak tahu harus mulai dari mana. Nggak perlu tergesa, jawab dokter Hanung lembut. Saya di sini untuk membantu, bukan menghakimi. Perempuan itu menarik napas dalam. Suaranya masih gemetar saat ia berbicara lagi. Selama ini saya mengikuti sebuah komunitas pengajian. Di sana, kami diajarkan bahwa ada bentuk pernikahan yang dibolehkan, pernikahan singkat, tidak selalu lama, bahkan bisa hanya beberapa hari. Dokter Hanung langsung menegakkan tubuhnya. Ia tahu arah pembicaraan ini. Pernikahan mut'ah, tanyanya hati-hati. Perempuan itu mengangguk pelan. Awalnya saya tidak mengerti. Tapi ustaz kami bilang itu sah, bahkan berpahala. Awalnya saya hanya mendengar, lalu diajak ikut praktek oleh seseorang yang saya percayai sebagai saudara seiman. Berapa kali? Tanya dokter Hanung, pelan namun jelas. Perempuan itu terdiam. Lama. Matanya berair. Namun ia tetap menunduk, mencoba tegar. Lebih dari 3, katanya akhirnya. Suasana di ruang periksa itu menjadi sangat sunyi. Hanya terdengar suara kipas angin tua yang berdecit pelan di sudut ruangan. Apakah setiap kali dengan orang yang berbeda? Tanya dokter Hanung, mencoba menjaga ketenangan suaranya. Iya, tapi saya tidak menganggap itu perzinaan. Dok, saya pikir saya sudah menjalani semuanya dengan benar. Saya ikhlas. Saya niatkan karena Allah. Kali ini, dokter Hanung menatapnya lama. Di benaknya, berkecamuk antara keprihatinan dan keheranan. Bagaimana bisa ajaran yang dianggap suci justru dimaknai dan dijalankan sedemikian rupa? Saudari, ucapnya tenang, saya tidak di sini untuk membahas teologi. Tapi secara medis, apa yang saudari jalani itu sangat berisiko.
Perempuan itu mengangguk perlahan, seolah baru menyadari sesuatu yang selama ini dia abaikan. Air matanya mulai menetes pelan, namun ia cepat-cepat menyekanya. Saya tidak tahu kalau akan berakibat seperti ini. Dokter Hanung meraih secarik tisu dari meja dan menyodorkannya. Perempuan itu menerimanya tanpa berkata apa-apa. Tiba-tiba, dari luar ruangan terdengar suara pintu depan yang dibuka. Suara itu membuyarkan sejenak keheningan di dalam ruangan. Namun percakapan belum selesai. Apa yang selama ini disimpan perempuan itu perlahan terbuka, tapi belum seluruhnya. Dan Dokter Hanung tahu, masih ada lapisan kenyataan lain yang belum terungkap. Sore mulai beranjak malam. Langit Bandung yang tadi temaram kini semakin gelap. Cahaya dari lampu neon di ruang periksa mulai mengambil alih. Suasana di ruangan itu tetap tenang, tapi dalam ketenangan itu ada ketegangan yang belum selesai. Dokter Hanung menyandarkan punggung ke kursinya. Pandangannya tetap pada perempuan berjilbab biru yang kini lebih tenang, meski matanya masih basah. Ia membuka map kecil dari hasil laboratorium, mencoba fokus kembali pada sisi profesionalnya. Maaf kalau saya bertanya lagi, tapi ini penting. Saudari tadi menyebut komunitas tempat belajar. Siapa yang biasanya mengisi pengajiannya? Perempuan itu sempat ragu. Tangannya meremas tisu yang tadi ia pakai menyeka air mata. Biasa diisi oleh Ustaz J. Dokter Hanung mengerutkan alis. Nama itu bukan asing di telinganya. Seseorang yang dikenal sebagai orator, karismatik, namun juga kerap dikaitkan dengan pandangan yang menyimpang. Meski tak pernah terbukti secara resmi, cerita-cerita dari beberapa pasien lain seolah membentuk pola. Apakah Ustaz Ji yang mengenalkan konsep pernikahan singkat itu? Perempuan itu mengangguk. Dia bilang itu bagian dari syariat, jalan suci untuk menahan nafsu, bukan malah berbuat zina seperti kebanyakan orang. Lalu, siapa pria pertama yang saudari nikahi dengan cara itu? Tanya Dokter Hanung pelan, tapi mantap. Ia tampak semakin terdiam. Tapi kemudian perlahan menjawab. Namanya Farid. Saya kira dia ikhwan yang taat. Kami menikah dengan niat ibadah. Hanya beberapa hari, lalu berpisah. Tapi setelahnya, saya dijodohkan lagi oleh pembimbing kelompok. Dijodohkan. Dokter Hanung sedikit mencondongkan badan ke depan. Artinya saudari tidak memilih. Tidak. Saya cuma disuruh taat. Katanya itu bentuk kepasrahan pada takdir. Dokter Hanung kini mulai memahami betapa kuat pengaruh lingkungan terhadap perempuan ini. Ia bukan sekadar korban hubungan seksual tak sehat, tapi korban dari sistem pemikiran yang menyesatkan dengan dalih agama. Saudari tahu konsekuensi medis dari aktivitas itu? Tidak, Dok. Suara perempuan itu terdengar lelah. Gonore bukan satu-satunya yang bisa ditularkan lewat hubungan seksual. Ada yang lebih mengerikan. HIV. Kanker serviks akibat virus HPV. Dan semuanya bisa tak terlihat selama bertahun-tahun. Perempuan itu menunduk dalam. Jemarinya mengepal di pangkuan. Saya tidak tahu. Saya pikir saya aman, karena saya pikir itu syar'i. Perkataan itu menggantung di udara. Sepi. Pernahkah saudari merasa tidak nyaman dengan apa yang terjadi selama ini? Perempuan itu diam cukup lama. Kemudian, pelan-pelan ia mengangguk. Tapi saya tak berani bilang. Kalau saya menolak, saya dibilang kurang iman, kurang sabar, kurang percaya sama Allah. Dokter Hanung memejamkan mata sejenak, menarik napas panjang. Banyak pasien datang kepadanya dengan keluhan fisik. Tapi yang satu ini, membawa luka yang lebih dalam. Luka keyakinan yang dimanipulasi. Saudari tidak sendiri. Banyak yang pernah datang dengan cerita hampir sama. Yang penting sekarang, kita fokus pada pemulihan. Tubuh saudari bisa sembuh. Dan semoga jiwanya juga. Perempuan itu hanya bisa mengangguk. Tapi dari raut wajahnya, mulai terlihat percikan cahaya kecil, cahaya keraguan terhadap kebenaran semu yang selama ini ia yakini.
Namun tabir itu belum seluruhnya tersingkap. Di balik nama Farid dan komunitas itu, masih tersimpan satu keping rahasia yang belum disebutkan. Hening menelan ruangan itu. Hanya suara jam dinding yang terus berdetak, seperti menjadi saksi dari pergulatan batin yang sedang terjadi. Di luar, langit Bandung sudah gelap sempurna. Lampu jalan menyala redup, menambah nuansa sendu pada malam yang mulai menyelimuti kota. Perempuan berjilbab biru itu menghela napas panjang. Ia memejamkan mata sejenak, lalu membukanya perlahan. Pandangannya menatap lurus ke arah meja dokter, seperti hendak mengatakan sesuatu yang selama ini ia sembunyikan. Ada satu hal lagi, Dok. Dokter Hanung tidak menjawab. Ia hanya menatap penuh perhatian, memberi ruang pada pasien itu untuk membuka isi hatinya tanpa tekanan. Setelah Farid, saya pernah menikah lagi. Tapi yang ini, bukan seperti sebelumnya. Dia orang luar. Bukan dari kelompok saya. Orang luar. Iya. Seorang pengusaha muda. Kami dikenalkan lewat salah satu senior. Katanya dia simpatisan. Saya tak tahu banyak soal dia. Kami hanya menikah 5 hari. Lalu, setelah itu dia menghilang. Katanya urusan bisnis. Tapi saya mulai sadar, mungkin semua itu hanya topeng. Diam. Lalu, perempuan itu membuka tas kecilnya dan mengeluarkan sebuah ponsel usang. Ia membuka galeri foto, menyodorkannya ke Dokter Hanung. Ini dia, Dok. Saya baru sadar belakangan ini, dia juga menikahi beberapa teman saya dengan cara yang sama. Hanya sebentar, lalu hilang. Dan, salah satu dari mereka meninggal 3 bulan lalu karena komplikasi kelamin. Dokter Hanung menatap foto itu. Wajah laki-laki muda, tampan, berkacamata. Biasa saja. Tidak ada yang mencurigakan jika dilihat sekilas. Tapi justru dari wajah-wajah seperti itu, topeng paling halus bisa bersembunyi. Apakah saudari tahu di mana dia sekarang? Tidak. Terakhir saya dengar, dia pindah ke Jakarta. Tapi saya tidak berani bicara pada siapapun. Kalau saya lapor, pasti saya akan dikucilkan. Dianggap murtad dari kelompok. Dokter Hanung menulis sesuatu di selembar kertas. Bukan resep, tapi alamat. Sebuah lembaga konseling dan pendampingan korban eksploitasi spiritual dan seksual di Bandung. Datangi tempat ini. Mereka akan membimbing saudari. Bukan hanya untuk pengobatan, tapi juga untuk memulihkan kembali cara berpikir dan cara hidup. Tidak semua yang mengatasnamakan agama itu benar. Tidak semua, Ustaz, membawa jalan yang lurus. Perempuan itu menatap alamat itu. Matanya berkaca, tapi kali ini bukan karena takut, melainkan karena menemukan titik terang yang selama ini ia cari. Dok. Iya. Apa saya bisa sembuh? Dokter Hanung tersenyum tipis. Secara medis, ya. Dengan pengobatan yang tepat, saudari bisa pulih. Tapi yang lebih penting adalah menghentikan penyebabnya. Bangun hidup baru. Jauh dari pola yang membiarkan tubuh dan jiwa saudari dirusak oleh justifikasi yang salah. Perempuan itu mengangguk. Matanya kini teguh. Ada luka, ada trauma, tapi juga ada keberanian untuk mulai menapak pada jalan baru. Ia bangkit dari kursi, menyampirkan tas kecil di pundaknya, merapikan jilbab birunya. Terima kasih, Dok. Tidak perlu terima kasih. Terus terang, saya yang seharusnya berterima kasih karena saudari sudah jujur. Dan semoga kejujuran ini membawa banyak perubahan. Perempuan itu berjalan pelan ke arah pintu. Tapi sebelum ia benar-benar melangkah keluar, ia berhenti sejenak di ambang pintu, menoleh sebentar. Saya akan berubah. Kemudian ia melangkah keluar. Malam di Bandung belum larut. Tapi bagi seseorang yang baru saja menutup lembaran kelam dalam hidupnya, malam itu menjadi awal dari cahaya yang selama ini tersembunyi. Ia melangkah keluar rumah dokter, melewati pohon bougainville biru yang masih berbunga. Di bawah lampu jalan,
Warna biru jilbabnya tampak menyatu dengan warna langit yang baru saja kehilangan cahaya matahari. Ia berjalan menuju jalan raya, menyatu dalam keramaian kota. Tapi kali ini, ia tidak lagi lari dari kenyataan. Ia sedang menujunya. Dari kisah ini kita bias mengambil hikmah bahwa tak semua yang tampak suci di luar, bersih di dalam. Di balik balutan jilbab biru dan wajah sendu, tersembunyi kisah luka dan pencarian arah. Kadang, jalan sesat tampak seperti petunjuk. Kadang, niat suci tersesat dalam tafsir yang keliru. Namun di ujung semua itu, selalu ada ruang untuk pulang. Asal ada keberanian untuk jujur, dan keinginan untuk berubah. Maka rahmat Allah tak pernah tertutup. Kesehatan bukan sekadar soal tubuh, tapi juga tentang bagaimana kita menjaga kehormatan, hati, dan akal. Sebab manusia tak selalu jatuh karena dosa. Seringkali, ia jatuh karena tak pernah tahu bahwa ia sedang disesatkan.